Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama saya, Veronica Dwi Lestari. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta? Orang tua, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, yang sedang mengikuti program acara Weekly Devotion pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekarang, mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kita awali Weekly Devotion hari ini dengan lagu pembukaan, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekarang, mari kita dengarkan bacaan hari ini. Pembacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu,
sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat emas. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Markus 9 ayat 2. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta orang tua dan pemirsa dimanapun Anda berada, mari sekarang kita mendengarkan kisah inspiratif berikut ini agar firman Tuhan yang begitu indah tertanam dalam hati kita. Semenjak kenal doi, aku berubah jadi pribadi yang lebih ceria. Begitu misalnya contoh kalimat yang mungkin muncul dari orang yang lagi kasmaran alias jatuh cinta. Mungkin kedengaran aneh, lebay, atau mengada-ngada. Tapi bagi orang yang ngalamin sendiri cinta dan perubahan itu, kalimat di atas bisa wajar banget. Cinta itu memang luar biasa efeknya. Saya percaya orang yang sungguh mencintai bakalan memancarkan cinta itu ke orang-orang di sekelilingnya. Love vibes gitu. Dan cinta bikin orang yang bisa melakukan hal-hal besar melampaui keterbatasan-keterbatasan manusia. Di bacaan hari ini, Tuhan Yesus yang berubah rupa di atas gunung mengajarkan kita banyak hal dalam merefleksikan renungan ini. Semua perjumpaan dengan Allah, Sang Cinta yang tercatat di Alkitab, sebagian besar selalu terjadi di atas gunung. Artinya apa? Ini artinya untuk menemukan cinta. Seseorang harus ada effort buat naik tinggi melebihi egonya. Reaksi Rasul Petrus yang ketakutan dan kebingungan itu adalah tanda bahwa kadang ketika kita nggak ngerti kehadiran Sang Cinta, perjumpaan dan perubahan bisa jadi terasa menakutkan. Allah sendiri Sang Cinta berkenan buat dijumpai, berkenan untuk mengasihi. Perubahan-perubahan yang terjadi seperti Yesus berubah rupa ini adalah gambaran tentang betapa hebatnya momen perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan yang dapat mengubah kita menjadi versi terbaik diri kita. Nah, anak-anak yang terkasih, siap gak nih buat ngalamin perjumpaan dengan Allah? Melampaui ego sendiri dan menjadi versi terbaik dari kita? Yuk, bisa yuk! Anak-anak yang terkasih beserta Bapak Ibu sekalian, marilah kita hening sejenak mempersiapkan hati untuk berdoa. Allah Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarilah dan dampingi kami agar kami siap mengalami perjumpaan denganmu, menaklukkan diri sendiri untuk menampilkan diri yang terbaik. Tuhan, sekarang kami ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan masa depan kami. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya cepat memahami pelajaran yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Pulihkanlah juga bangsa kami dari pandemi ini ya Bapa. Kami mohon dengan rendah hati agar kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu.
semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker dengan benar. God bless us. See you.